Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa hari ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Hari ini ada momentum yang cukup besar. Nanti malam ada berita yang besar di jam 19.30 kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Sebelum kita lanjut untuk memetakan untuk satu hari ke depan, ya kita akan review satu hari kemarin dan kita nanti akan sambungkan dengan histori beberapa hari yang lalu yang kita sudah analisakan. Di 2 hari yang lalu kita perkirakan jelang news NFP, kita perkirakan akan datar atau sideways atau ranging ya, membentuk satu kekuatan yang seimbang naik dan turunnya, hampir seimbang, sehingga area seperti ini adalah area yang cukup berisiko ya. Tetapi tentu ketika kita punya teknik, kita punya strategi untuk memanfaatkan peluang kecil yang ada, selalu ada peluang, selalu ada yang bisa kita manfaatkan. Ada yang menyebut ini berada di titik terendah, jadi jangan mengambil sell, jangan mengambil sell. Ya ada benarnya juga ya, tetapi tentu potensi untuk dia terus bergerak turun sebenarnya masih ada saja ya, karena kalau kita lihat sekali lagi di time frame besar ini masih, kalau kita lihat historinya masih ada peluang bergerak, bahkan titik rendah di 1600 itu ada. Jadi jangan dikira ini harga paling rendah yang sangat kita hindari ya. Memang kalau dari histori yang terdekat memang ini berada di titik rendah, tapi kalau kita tarik garis ke belakang ini masih saja bisa berpotensi sampai di sana. Nah tentu kita juga melihat dari batas level yang ada di atas dan di bawahnya ya. Sementara karena dia bergerak ke bawah, kita selalu memperhatikan level psikologis, kita selalu memperhatikan area supportnya ya, dimana di area di situ sering terjadi penolakan atau sering berhenti dan berbalik, sering berhenti berbalik. Tentu ini kita perlu pertimbangkan juga ya, sebagai bahan untuk kita nanti melakukan entry point ya, sehingga ada kehati-hatian lebih. Walaupun kita manfaatkan peluang sell atau buy, tetap kita perhitungkan semuanya. Jadi bayangkan ketika teman-teman trading harian ya, dengan mengambil posisi-posisi yang pas di atas ini buy, kemudian tidak diperhitungkan ketahanan, maka yang terjadi ketika koreksi begini, ini ada sekitar 1000-an ya, ini pasti nanti membuat kita juga deg-degan ya, sekalipun ketahanannya tinggi ya, kita tidak berbicara lotnya karena sesuai dengan kemampuan. Kita tidak berbicara mereka yang swing karena itu sudah diperhitungkan ya. Jadi teman-teman yang trading harian tentu kondisi seperti ini juga membuat kita nanti deg-degan. Karena itu kita selalu manfaatkan peluang yang kecil, karena yang kita lakukan banyak menggunakan trading harian. Termasuk satu hari kemarin, termasuk di satu hari kemarin, bahkan di kondisi sideways ini kita juga manfaatkan peluang-peluang kecilnya. Yang penting apa? Yang penting kita bisa manfaatkan peluang itu, kesempatannya ada, peluangnya ada, tercapai, selesai. Perkara nanti harganya mau kembali mantul, kembali naik atau kembali turun, itu persoalan lain. Kita mau entry lagi, itu juga nanti persoalannya lain. Yang paling penting kita sekecil apapun bisa melihat peluang itu, kemudian kita manfaatkan, tercapai, selesai. Ya, kita lihat satu hari kemarin ya, kita perkirakan naik dan turunnya begini. Ya, masih berada di antara range ini. Silakan dibuka kembali analisa yang pagi kemarin ya, kita perkirakan akan berada di antara support dan resisten di sini. Dan kenyataannya kalau kita lihat naiknya juga di dekat-dekat di resisten, balik lagi. Ketika dia bergerak turun juga sama, mendekati resisten atau dekat-dekat dengan resisten di sini yang kita tandai warna orange ini,
Ini juga kembali lagi, bukan perkara benar atau tidak benar dalam analisa, bukan masalah kita valid atau tidak valid. Masalahnya ada di benak kita, masalahnya di dalam diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada itu, bagaimana kita bisa taking profit sekecil apapun di dalam space yang kosong di sana. Bukan ketika kita menganalisa, oh ini berada di titik rendah, konyol kalau kita ambil posisi sell. Sudah tahu di jurang begitu, kenapa harus sell? Ya, kalau kita bisa manfaatkan dan bisa taking profit, why not? Kenapa tidak? Oke, kenyataannya begini. Yang kita analisakan, posisi buy kita agak menjauh di 1834. Kemudian sellnya di 1820. Banyak yang pencibir seperti ini. Posisi di bawah, kenapa harus mengambil sell? Tapi kan kenyataannya kita bisa taking profit di sini, walaupun tidak banyak. Tentu ini sesuai dengan aturan main kita. Yang terpenting profit selesai. Perkara nanti mau naik lagi, ya silahkan aja, nanti kita ikuti lagi. Satu hari kemarin satu posisi tersentuh dengan posisi sell ya. Dia sempat koreksi bergerak naik hanya sekitar 300, belum sampai ke batas maksimum kita. Masih di posisi koreksi. Setelah tidak mampu dia memantul ya, berada di area retracement terdekatnya, kemudian kembali turun dan tercapai satu target ya, bahkan lebih. Sekitar kalau kita hitung kemarin sekitar 500 dari titik entry ya, sekitar 500-an. Ya 400 sekian lah. Kalau kita hitung sampai ke titik rendahnya sampai 800, tentu ini sudah lebih dari cukup untuk target harian kita. Maka jangan kita hanya fokus pada satu arah yang menjadi tujuan kita, kecuali kita jangka panjang, kecuali kita swing. Jadi kalau berkomentar, maka introspeksi dulu ya. Perhatikan dan teliti ya, menggunakan style seperti apa, strateginya bagaimana, tipe tradingnya bagaimana, batas kemampuan naik dan turunnya itu sejauh mana. Biar kita nanti bisa melihat secara utuh, jangan terlalu dangkal ya. Pasar itu sangat luas sekali, kita memandangnya dari perspektif yang mana, itu bebas saja. Oke, kita lanjut. Satu hari kemarin satu posisi saja, tidak masalah, yang penting dapat. Selanjutnya hari ini karena ada NFP, kita akan coba lihat sebentar berkaitan dengan posisi NFP nanti malam kira-kira jam berapa, kemudian potensinya seperti apa ya. Kita coba untuk tunjukkan dulu. Ini adalah kalender ekonomi yang ada di forexfactory.com. Sengaja saya screenshot karena saya menggunakan komputer lain untuk membukanya, kemudian saya masukkan ke sini ya, biar kita tidak terlalu banyak berpengaruh. Kita langsung ke jadwalnya ya, nanti malam jam ini 6 Oktober ya. Nah, ini 6 Oktober hari ini 6 Oktober Friday, hari Jumat. Nanti malam jamnya adalah 19.30 yang berdampak besar ya, yakni di pengumuman perubahan tenaga kerja non pertanian ya. Kemudian ada penghasilan rata-rata per jam. Kita lihat dari historinya ya, dari previousnya. Kita lihat dulu dari penghasilan rata-rata per jam dari data bulan September ya, 0,2%. Kemudian pada news kali ini atau satu bulan ini diperkirakan ada kenaikan ya sebanyak 0,1%, sehingga ada peluang, ada potensi US dollar
masih akan menguat di sana. Itu artinya kalau US dollar menguat, sell atau emasnya akan turun atau melemah sehingga masih berpeluang turun lagi. Kita coba untuk lihat lagi yang kedua, ada non-farm employment change. Jadi ini analisa ini atau data ini menginformasikan perubahan tenaga kerja non pertanian dari bulan September itu 187, kemudian diperkirakan akan turun ya menjadi 171 ya. Menjadi 171 itu artinya ada pelemahan US dollar. Sementara di sisi pengangguran, unemployment rate ya, angka pengangguran dari 3,8% diperkirakan akan turun menjadi 3,7%. Ini pengangguran, jadi angka pengangguran itu semakin kecil semakin baik, semakin kecil semakin menguatkan mata uang itu. Sehingga dari data ini kalau kita lihat ada dua yang menguatkan, satu melemahkan ya. Tentu ada nanti flash yang melawan tren yang ada. Kemudian ketika dua ini menguatkan, maka tentu lebih berpotensi dia akan lebih bergerak turun. Nah, ini adalah data statistiknya yang ada dari historinya. Data histori ini terkadang juga sama, terkadang juga berbeda ya. Jadi kita jangan hanya fokus pada data yang ada. Ini minimal ada gambaran dalam benak kita. Nanti setelah ini ketika jelang news itu dirilis, minimal 1 hari ini nanti kita amati. Kemudian di menit-menit jelang rilis itu kita akan lihat bagaimana nanti reaksi pasar. Apakah pengaruhnya lebih dominan ke atas atau ke bawah? Nanti kita ikuti juga dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental ini, catatan yang ada, data yang ada ini, US dollar berpeluang lebih menguat sehingga masih berpeluang akan turun. Nah, nanti sekali lagi di dalam perjalanan candlenya 1 hari ini kita amati. Masih di catatan seperti yang kemarin, kita akan tarik garis support dan resisten yang terdekat di sini. Jadi nanti kita ukur kira-kira dari area ini lebih condong dekat kemana. Jadi kita juga nanti bisa melihat dalam perjalanan candlenya ketika dia sudah mulai merapat ke atas, mulai mendekati garis level di atas, maka bisa jadi lebih condong dia akan kuat bergerak naik. News akan berpihak pada buyer. Sementara sebaliknya ketika dia lebih dekat di area support, maka tentu nanti akan lebih cenderung dia bergerak ke bawah. Karena ini potensi ini masih dua-duanya ada, mengingat saat ini masih di area konsolidasi ya, dua-duanya punya peluang. Bagi teman-teman yang suka atau cocok dengan news atau jelang news, silahkan dimanfaatkan. Bagi yang masih takut dan tidak punya nyali untuk masuk di sana, takut beresiko yang tinggi, ya silahkan sabar tunggu hingga news itu selesai. Nanti kita baca lagi secara teknikal, kemudian baru kita menempatkan entry point kita. Baik, itu kira-kira, jadi dua-duanya punya peluang. Saat ini masih berada di tengah ya. Bukan kita tidak langsung sampaikan ya, kita juga bukan peramal, kita sesuaikan nanti data itu dengan real time reaksi pasarnya kemana. Reaksi pasar itu akan bisa ditunjukkan dengan pergerakan candlestick, kemana dia lebih condong. Kita manfaatkan, sebenarnya kita bisa manfaatkan ini setelah break di sana ya. Ini karena cukup jauh juga ya. Kalau kita manfaatkan breaknya cukup jauh, bagi teman-teman yang memanfaatkan news nanti bisa diupdate analisanya jelang news itu dirilis. Saat ini antara support dan resisten jaraknya hampir-hampir sama, sehingga cukup sulit juga kita menempatkan posisi-posisi yang ada di dalam.
Ya, kecuali kita manfaatkan peluang kecilnya ya. Peluang kecil itu ya kita taking profitnya kecil di bawah 500-an, di bawah 50 pips. Mengingat ini berada di area yang cukup beresiko, termasuk di atas ya. Ini berada di area yang cukup beresiko, dia akan mantul-mantul hingga nanti jelang news itu dirilis. Nanti mulai akan ada reaksi yang lebih signifikan ya. Tapi tidak masalah, semuanya kembali ke keputusan masing-masing. Kalau menganggap ini masih rawan, masih beresiko, lebih baik tunggu, jangan entry. Diingat, jangan entry ketika kita tidak cocok. Kita lebih baik menunggu nanti ya. Lah kan dalam perjalanan nanti kita tidak dapat apa-apa, resikonya kita pengen yang sesuai dengan style kita, ya silakan ditunggu. Bagi teman-teman yang mungkin sudah siap mental, siap dengan segala recovery-nya, dengan segala simulasinya, ya silakan manfaatkan, boleh saja dalam perjalanan. Toh juga tidak mungkin nanti bergerak nge-flash tiba-tiba kenceng ke atas, tidak mungkin sudah. Kecuali ada berita nanti malam, tidak ada mungkin dalam satu hari, dalam satu candle tiba-tiba flash dengan cepat, tidak mungkin dicatat, tidak mungkin dia nge-flash. Yang ada nanti kalau dia mau kuat naik ya bertahap, selalu ada petunjuk dari candle itu, dia bertahap pelan-pelan gitu. Lah kenapa tadi malam itu bisa nge-flash ini ya? Satu tentu ada news, yang kedua ada petunjuk selalu ya. Ketika dia bergerak turun kemudian naik lagi berat, nah di sana ada pengurangan, ada perubahan warna di sana. Ini kan petunjuk juga. Sama dengan nanti ketika dia mau naik, dia mulai kuat atau tidak akan selalu kelihatan. Dari sisi swing juga akan kelihatan. Misal dia hanya terhenti sampai di sini, kemudian jadi warna hijau. Bahkan hijau ini sudah menguasai, mendominasi dari merah yang ada seperti ini. Nah, maka ini juga berpeluang dia akan bergerak naik. Perhatikan selalu dari sisi candlestick, dari sisi swing high dan swing low-nya. Itu akan memberikan petunjuk kita nanti. Ya, jangan kita hanya melihat dari jarak jauh. Oh, ini trennya masih kuat turun. Iya, kalau kita swing tidak masalah. Yang jadi masalah kita ini tradingnya hanya memanfaatkan peluang harian, dan target pun tidak bisa maksimal terlalu jauh ya, harus realistis sesuai dengan historinya. Kalau kita terlalu jauh halu, yang ada kita hanya pinter di dalam analisa tapi tidak bisa mendapatkan hasilnya. Oke, kita lanjut biar nanti teman-teman juga lebih berhati-hati ya. Tidak harus diikuti, ini mau diikuti atau enggak itu kan pilihan semuanya. Jadi bukan kita kasih angka ini untuk menjerumuskan, tidak ada sama sekali. Di awal sudah bahkan kita jelaskan secara detail mau diikuti apa enggak, potensinya bagaimana, probabilitasnya seperti apa. Dari awal kita sudah jelaskan. Kalau tidak cocok silakan ditunggu nanti. Kondisi ini sangat beresiko memang berada di area sideways konsolidasi. Tapi di sisi lain ada yang cocok memanfaatkan seperti ini. Jadi kalau tidak masuk di sana, tidak termasuk di dalam golongan ini, termasuk di dalam kategorinya, ya sudah mundur. Nah, kita tentu menyampaikan nanti bagi teman-teman yang cocok. Dari semua trader itu tidak semuanya pasti cocok. Ada yang enggak, ada yang suka, ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang bisa profit, ada yang enggak, dan sebagainya. Ya, kita tetap berpegang pada peluang kecil juga ya. Dan ini ketika angka sudah masuk, maka resiko harus sudah kita siapkan. Antisipasi harus kita siapkan, bukan dibiarkan terus berjalan. Itu berarti tidak tahu. Kok sampai MC apalagi selama perjalanan candle itu bergerak, akan kemana saja, tidur atau kemana. Jadi harus tahu, trading itu tidak bisa seenaknya. Trading itu tidak bisa santai-santai saja, harus betul-betul dihitung. Kira-kira rugi kita berapa biar nanti terhenti di situ. Kalau modelnya kita entry kemudian kita tinggal, ya sudah, selamat tinggal juga nanti ya.
Oke, kita masuk di posisi buy di 1824. Target sampai di mana? Ya, targetnya kita ambil sampai di sini ya. Yang lebih realistis aja, bisa jauh-jauh. Kira-kira sekitar 500 masih cukup ini target 1. Nanti jelang rilis news ya harus segera clear posisi kita. 1830. Kemudian kalau mampu menembus wilayah orange ini, artinya menembus resisten, maka kita perkirakan dia akan bergerak lagi. Kita targetkan nanti di sini di kisaran 1837 ya. Areanya area yang sangat realistis, bisa dijangkau ya. Target yang berikutnya di 1836.85. Oke, kita coba untuk lihat kemampuan pergerakan terbesarnya. Kita batasi maksimal ya. Bahkan kalau kuat dia bisa mendekati 1857 kalau dia kuat. Kalau dia bergerak naiknya sangat kuat. Sebaliknya ketika dia bergerak turun, kita akan lihat dari sisi histori ya, biar nanti tidak terlalu jauh. Nah, di sini ada yang harus kita perhatikan. Selain kita melihat kondisi dinamika, selain kita melihat histori yang terdekat, kita juga melihat dari sisi yang jauh ya. Nah, ini ketika dia bergerak turun maksimum kita perkirakan bisa mencapai 1780 ya. Kita perkirakan maksimum karena ini ada news dan hari Jumat lagi ya. Jadi tentu potensi ada. Hari Jumat itu bisa berpotensi dua-duanya. Meskipun secara logika ya yang terdekat kemungkinan tidak sampai di sana ya, tapi kita maksimalkan biar nanti tidak terjebak kita melawan saat market itu betul-betul masih kuat ya. Jangan pernah melawan tren saat betul-betul belum ada tanda-tanda itu muncul ya, biar kita nanti tidak terseret ya. Bagaimana kalau kita scalping dengan kecil-kecil, kita melawan mengambil koreksinya ya, selagi kita punya skill di sana, selagi kita punya kemampuan untuk mengatasi, selagi bisa menghasilkan, jalankan sudah. Orang punya pengalaman sendiri-sendiri yang itu kalau sudah menguntungkan sudah jalan saja. Yang penting dihitung resikonya. Oke, lanjut di tadi di kondisi maksimum. Di kondisi maksimum bisa di 1857. Mungkin sebelum ke sana kita ambil yang terdekat dulu ya, bisa saja hanya bergerak sampai di sini ya. 1833. Sorry yang di atas maksud saya. Kita coba lihat di atas ya, kita perkirakan Nah, sebelum masuk ke 1857 nanti kita uji di 1846 kalau dia kuat naik.
Sebaliknya ketika sesuai dengan news yang ada di kalender ekonomi yang menguatkan US dollar dan ternyata memang betul-betul kuat turun, maka perhatikan nanti dari swing yang terbentuk ya setelah terjadinya, setelah news selesai. Kita menempatkan posisi yang pertama di 1817 ya, 1817 sell kita tempatkan di 1817.26. Kemudian ngambil targetnya yang terdekat di 1813 ya, sekitar 400 berarti ya, 400-an. Tidak masalah karena ini cukup dalam juga, hati-hati gitu ya, kita menggunakan posisi sell. Target di 1813. Oke, target yang terdekat di 1813, kemudian berikutnya kita tempatkan di 1805. Oke, kita cek dulu untuk target berikutnya. Kita lihat dari historinya ya. Kita lihat dari histori. Oke, kita ambil yang agak dekat saja, sekitar 700, cek sekitar 700, 500 ya. Oke, selanjutnya kita tempatkan nanti di yang titik terjauh atau jenuhnya di 1792. Yang kedua tadi targetnya di 1807. Target yang kedua sekaligus juga nanti bisa menjadi area uji ya, 1807.06. 1807.06. Kemudian area jenuh nanti kita maksimumkan di sini ya, 1792. Meskipun di 1780 juga berpeluang ya, kita sementara pakai yang terdekat dulu di 1792. Dan yang di atas di 1846 ya. Sebelum nanti ke 1857 kita uji dulu di 1846. Ini karena sudah cukup tinggi sehingga nanti kita melihat dari sisi teknikal apakah momentum bullish atau bearish itu masih kuat, apakah ada tanda-tanda dia melemah, apakah ada tanda-tanda pembalikan dan sebagainya. Nanti kita lihat setelah terbentuknya candle. Karena ini belum terbentuk, kita hanya memanfaatkan peluang kecilnya, maka sementara ini yang bisa kita sampaikan. Update-nya nanti kita lakukan di pergerakan yang sudah signifikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan hari ini juga bisa maksimum profit kita, terhindar dari risiko yang besar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.